Shalom, selamat pagi. Pagi, shalom. Mari kita memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungan firman-Mu, Kau berkati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Shalom Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Shalom Pak Henry, Bu Viken, Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. CCMI, Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Pak Martin, Bu Feby, selamat pagi. Semuanya yang sudah gabung, selamat pagi. Yuk kita membaca dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Veve, selamat pagi David dan Jonathan. Nah, kita baca sekali lagi Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Puji Tuhan. Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi hari ini Anda bangun tidur, ada rasa khawatir apa ya? Ada rasa, oh aku harus begini begitu, aku harus mengatur ini itu ya. Nah, ketika kita punya saudara yang sakit, tentu kita akan berpikir tentang bagaimana ya mengobatinya, apakah dengan obat kimia atau dengan obat-obatan herbal dan sebagainya, pasti kita pikirkan ya. Dan kalau misalnya keluarganya tidak ingin berobat atau mempercayai pengobatan medis tertentu, ya kita harus menghormati keluarga tersebut ya. Tidak boleh ngeyel, oh harus pakai ini gitu ya. Kalau ada orang sakit tuh semua orang mau mengobati ya, bener nggak? Jadi bukannya tambah sembuh nanti tambah sakit kakek obat ya saudara-saudara. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Ayo diet, olahraga supaya sehat ya, gulanya ndak naik.
Kalau minum vitamin terus suka makan ya pastilah gula akan naik ya. Pagi ini saya juga mau cek gula. Nggak tahu naik atau enggak karena semalam habis pesta makan segala macam makanan ya. Ya enggak masalah lah. Dicek aja. Nah, kalau kita punya saudara atau keluarga yang sakit, maka advis saran-saran pengobatan itu tentu banyak ya. Tapi akhirnya dokter akan memberitahu kepada kita obat apa yang harus kita makan ya. Juga pengobatan herbal itu belum tentu cocok ya, karena belum ada penelitiannya. Dan juga akan bereaksi alergi atau tidak kita kan tidak tahu ya. Jadi kita ini harus tahu pengobatan yang terbaik untuk anak-anak kita sendiri. Amin. Dulu waktu saya kecil itu kalau sama ibu, misalnya kita batuk gitu, bukan pakai obat batuk di apotek, tapi dia merebus bunganya belimbing wolo ya. Bunganya ya, bukan buahnya. Bunganya diambil, kemudian direbus, dan airnya diminumkan. Kalau kita lihat itu vitamin C dosis tinggi ya. Dan kami langsung saja sehari sudah nggak batuk lagi gitu ya. Ditim gitu ya, direbus ditim dengan cara ditim. Nah inilah kiat-kiat orang kuno ya. Ketika obat-obatan masih langka dan belum menjamur seperti sekarang. Selamat pagi Esther, Sepsi, dan Pak Anton. Nah, kita mengingat peristiwa-peristiwa yang mencemaskan ya dalam hidup ini ya. Apakah orang yang kita kasih sedang sakit, apakah keluarga kita ada yang sakit, dan kita pasti berdoa menolong mereka, meringankan beban mereka ya. Allah jauh lebih mengasihi dan mengenal orang-orang ini daripada kita. Amin. Dan Allah sungguh tahu hal-hal yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita baca di Yesaya 55 ayat 9 ya. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Nah, ini mengacu kepada tindakan dan sikap moral Allah yang berbeda jauh dari tindakan dan sikap orang-orang yang jahat ya. Allah selalu merancangkan yang baik. Amin. Allah itu berbeda dengan manusia ya. Seringkali manusia bangun tidur sudah merencanakan hal-hal yang buruk, yang jahat, ataupun berpikiran yang buruk dan jahat. Maka dari itu kalau bangun pagi ya, daripada memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi dalam hidup kita, lebih baik kita memikirkan hal-hal yang baik. Amin. Sebab hal-hal buruk itu belum tentu terjadi dalam hidup kita ya. Seperti Bu Feve ini punya 2 anak laki-laki yang beranjak remaja ya, David sama Yonatan. Ayo kita bayangkan bahwa mereka belajar, sukses. Mereka nanti kalau selesai lulus sekolah, kuliah, mereka berhasil menjadi seseorang ya. Walaupun orang tua kita mungkin tidak memberi contoh teladan yang baik dalam hidup, benar nggak ya? Yeah. Siapa yang punya orang tua yang mungkin nggak terlalu baik dalam kehidupannya ya. Tetapi kita anak-anak harus memilih yang baik, amin. Kita punya pilihan, kita punya hidup yang berkesempatan ya, katakan kesempatan. Ini kok tiba-tiba keselak ya. Ya gini kalau orang banyak ngomong ya, jadi keselak. Bentar minum dulu ya. Sedikit lega ya. Jadi kita ini punya pilihan, walaupun nenek moyang kita jahat, buruk, jelek, tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin berlawanan kehidupannya dengan kemauan Tuhan ya. Kita tidak bisa atau kita tidak boleh
Oh ya, ayahku seperti itu, ibuku seperti itu, ya wajar lah aku kalau seperti itu. Kita tidak boleh berpikir yang buruk, amin. Kita punya pilihan-pilihan yang baik ya. Saya mau jadi orang yang baik. Saya tidak mau menjadi seperti mereka. Saya mau menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap hidup. Saya mau jadi ini, jadi itu yang baik. Dan itu dipikirkan setiap hari ya, saudaraku ya. Jadi itu akan memotivasi diri kita untuk senantiasa berbuat yang baik. Amin. Demikianlah Allah tahu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan khawatir dalam hidup ini. Amin. Hikmat dan jalan kebenaran Allah sangat jauh melebihi hikmat dan kebenaran kita. Ya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang yang kita kasihi mungkin saja tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Mungkin saudara inginkan mungkin ada keluarga yang sakit itu minum obat herbal inilah itulah dan mau periksa ke dokter inilah dan itu, tetapi mungkin mereka tidak bisa memenuhi keinginan saudara ya. Tidak usah bingung, tidak usah jadi kepo ya, tetap saja didoakan. Tuhan tahu yang terbaik, amin saudara-saudaraku ya. Jadi kita mempercayai Allah yang bekerja di dalam hidup mereka dengan cara yang terbaik di matanya. Amin. Jadi pagi ini ayo jangan pikirkan yang buruk. Oh mungkin nanti aku begini begitu, aku tidak bisa mencapai cita-citaku begini begitu. Jangan. Tetapi ayo kita pikirkan dan kita pikirkan yang baik-baik. Amin saudara-saudara. Semuanya baik. Semua baik. Ya. Pak Gem selalu berpikir yang baik ya. Walaupun ada keadaan yang tidak baik ya. Kemarin saya ke tokonya Pak Henry. Saya bilang di Sun City itu tidak banyak orang ya, padahal itu hari Jumat ya. Mau long weekend ya. Tapi pengunjungnya nggak terlalu signifikan ya. Terus saya bilang sama Pak Gem, ya di toko di Sun City itu pengunjungnya nggak banyak, saya katanya gitu. Terus Pak Gem jawab apa? Di tokoku satu orang saja nggak ada yang masuk katanya, tambah nemen saudara. Jadi kita ini hidup kan sawang sinawang ya. Kalau kita ke mall lain, penuh, parkiran penuh. Tapi orang-orang bukan belanja-belanja ya, pada makan Cari aja makan. ya. Cari makan, cari AC dingin gitu ya. Cuma lihat-lihat, lihat bolak-balik baju, tapi nggak dibawa ke kasir ya. Kasirnya tetap kosong gitu ya. Ya itu cara ibu-ibu untuk refreshing ya, tak kasih tahu. Jadi kalau mall itu penuh itu buat refreshingnya ibu-ibu ya. Dilihat aja tangannya bawa tas belanjaan. Ya bawa tas belanjaan apa enggak ya, masuk ke parkir itu bawa belanjaan apa enggak. Mereka melenggang kangkung saudara. Ya sudah healing di mall, sudah mungkin jajan ini itu sedikit. Terus lihat-lihat baju, lihat-lihat mobil, dilihat tok saudaraku ya. Kemarin Pak Gem juga lihat mobil ya. Mobil listrik lucu ya ini. Kecil, saya katakan panas. Mobil kecil itu kalau Anda masuk ke dalam ya maaf ya. Tapi saya sudah ngalami ya, punya mobil kecil itu. Panas saudara, kayak masuk oven. Maka saya nggak suka ya. Terlalu kecil pun jadi nggak nyaman ya. Tetapi ya enggak apa-apa kalau memang kemampuannya dan memilih mobil kecil ya enggak apa-apa. Tapi ya nanti kalau disalip sama bis itu bisa goyang gini. Bener nggak Pak Gem ya? Iya. Kalau jalan di tol itu minder saudara-saudara ya. Nah mengapa? Yang kecil jadi lebih minder daripada yang gede ya. Ya itulah kehidupan. Tetapi kan kita harus tetap berjaya, amin. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut ngadepi hidup ini. Mungkin orang membuat minder kita, tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengangkat kita sehingga kita tidak minder. Amin. Hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Amin ya. Haleluya. Tadi pagi saya membuka jendela, melihat awan, enggak ada matahari ya, mendung. Tapi saya sempat merebahkan diri sebentar ketika habis doa fajar ya. Dan saya merasa, wih kasur ini kok enak ya. Ini kok nyaman ya, bantal guling ini kok sangat empuk dan nyaman sekali ya.
Tapi saya teringat ngantuk sebentar lagi, tidur berbaring sebentar lagi, seperti engsel berputar ya pada sumbunya. Akhirnya nanti ketiduran, hari itu lewat, tidak dapat apa-apa saudara. Maka saya lebih memilih berjalan keluar kamar, membuka jendela, langsung diterpa angin dingin ya dari jalanan, dan saya melihat aktivitas kecil dari tukang sampah lah, tukang belanja lah, tetangga yang sudah kedatangan tamu, gak tahu ngomong apa ya, saya dengar. Tapi saya sempat gerak badan sebentar ya, sambil berdoa memberkati perumahan ya. Semua pasti baik, amin. Amin. Kita buka pintu jendela dan kita katakan semua yang baik yang datang padaku, amin. Amin. Ayo jangan menggerutu ya, mengucap syukur. Di dalam mengucap syukur itu maka toko jadi rame, amin. Amin. Pelanggan-pelanggan jadi datang lagi. Haleluya. Besok gereja jadi penuh jiwa-jiwa, amin. Amin. Itukah yang dikehendaki dalam hidup kita? Tentu, karena apa? Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, amin. Kita baca ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 11. Pak Gem baca ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Malam ini kita merindukan zaman Roh Kudus ya. Di gereja ada lawatan Roh Kudus. Nah, ayo kita tahu bahwa Allah lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita ya. Ayo kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, sehingga semua yang buruk itu hilang dalam hidup kita, yang baik yang akan mendatangi kita. Karena apa? Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang difirmankan oleh Tuhan bahwa semuanya baik, itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ayo hari ini kita bergerak dengan yakin. Kita semangat, semangat, semangat. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya, rancangan-rancangan-Mu adalah semua rancangan-rancangan terbaik bagi kami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan Kau merancangkan semua yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dan firman-Mu selalu menyertai kami, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami ini, sehingga kami hidup terpimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa melakukan semua yang terbaik di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk rekan-rekan yang baik yang senantiasa mau bergabung mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman itulah yang menghidupkan kami. Karena firman itulah yang kami menjadi kuat. Karena firman itulah kami menjadi terhibur. Terlebih karena Roh Kudus menuntun setiap kami dalam perencanaan kehidupan kami setiap hari. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, karena Allah tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan menyembuhkan-Mu. Amin. Bagi yang kekurangan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi-Mu. Bagi yang ada masalah, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Haleluya. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, Haleluya. amin, amin. See you on Monday guys. Besok kita ibadah di gereja masing-masing. God Haleluya. bless us. Tuhan. Tetap Amin. sehat, tetap kuat, tetap semangat. Haleluya. Amin. Amin.